Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok C mengucapkan terima kasih kepada Bu Tantina atas waktunya untuk mempersilahkan kami mempresentasikan hasil jawaban kami mengenai latihan soal dari chapter 22 dan 23. Sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Reri Serarin dengan NPM akhir 133. Dan saya Ahmad Syaifuddin Zuri dengan NPM akhir 146. Perkenalkan, nama saya Nadina Salsabila dengan NPM akhir 205. Perkenalkan, saya Trisha Leandri Saragi dengan MM akhir 220. Ya, jadi di sini dari yang soal yang pertama yaitu dari cost of equipment sebesar $85.000 dikurangi dengan residual value sebesar $5.000, kemudian didapatkan cost yang bisa didepresiasi sebesar 80.000. Kemudian dari depresiasi sampai ke 2022 tiap tahunnya sama dari 2019, 2020 dan 2021 sejumlah $8.000 dengan total $24.000. Kemudian dari depresiasi dari 2022 ini jumlah dari cost of equipment yang awal dikurangi dengan depresiasi sampai ke 2022 yaitu 24.000 dengan book value pada tahun 2022 Januari tanggal 1 yaitu $61.000. Kemudian dikurangi lagi dengan residual value sebesar $3.000. Nah, dari hasil tersebut sejumlah $58.000 yaitu harga yang bisa didepresiasi. Kemudian dari depresiasi di 2022 ada $58.000 tadi dibagi 4 dengan total hasil 14.500. Kemudian dimasukkan ke dalam akun debit depreciation expense sebesar 4.500. Kemudian di akun kredit accumulated depreciation equipment dengan nilai yang sama yaitu 14.500. Kemudian yang dari soal yang nomor 2, cost of buildingnya itu $300.000. Kemudian dari depresiasi sampai 2022, di 2020 itu ada $60.000. Kemudian di 2021 itu ada $48.000. Kemudian dikurangi menjadi total dari book value-nya itu ada $192.000. Kemudian dikurangi dengan residual value sejumlah $30.000 dan dihasilkan depreciable cost sebesar $162.000. Kemudian dari depresiasi di 2020 itu 162.000 tadi itu dibagi 8 dengan hasil 20.250. Kemudian dimasukkan ke dalam akun depreciation expense sebesar 20.250. Kemudian dimasukkan ke dalam akun akun kredit accumulated depreciation building sebesar 20.250. Kemudian selanjutnya ada depreciation expense sebesar 120.000 dikurangi 16.000 kemudian dibagi 8 itu dengan jumlah 13.000. Kemudian dimasukkan ke dalam akun kredit accumulated depreciation machine sebesar 13.000. Kemudian accumulated depreciation machine itu dimasukkan ke dalam akun kredit dengan dimasukkan ke dalam akun debit. Kemudian akun kreditnya yaitu retained earning sebesar 13.000. Kemudian depresiasi yang tercatat di 2020 yaitu ada 7.500 dengan penjumlahan seperti yang ada keterangan di bawah itu. Kemudian dari depresiasi yang harusnya dicatat pada tahun 2020 itu sebesar 6.500 dengan penjumlahan yang ada di samping. Nah, kemudian dari depresiasi yang dicatat di 2021 itu sebesar 15.000. Kemudian yang harusnya dicatat di tahun 2021 itu ada $13.000. Kemudian di sini ada comparative income statement dari soal selanjutnya dari untuk tahun 2022 dan 2021. Dari income sebelum depresiasi itu ada di tahun 2021 itu ada $300.000. Kemudian depresiasi di tahun 2021 itu ada $47.750 dengan penghasilan bersih
pendapatan bersihnya yaitu $252.250. Kemudian dari depresiasi expense di tahun 2021 dari equipmentnya sejumlah $14.500, dari bangunan sebesar $20.250, kemudian dari mesin ada $13.000 dengan total yaitu 47.750 yang dikurangkan ke tabel yang ada di atasnya ini. Dari 2022 dari income sebelum depresiasi itu ada $310.000, kemudian dari depreciation expense-nya ada $69.000 dengan jumlah penghasilan bersihnya $241.000. Angka 69.000 ini didapat dari mana? Yaitu dari depreciation expense yang dari equipment, building, dan mesin di tahun 2022. Baik, jadi di sini saya akan membahas problem nomor 227. Jadi sebelum masuk ke pembahasan, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu untuk soalnya. Nah, di soalnya itu Anda telah ditugaskan untuk memeriksa laporan keuangan Zerle Company untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Anda menemukan situasi berikut ini. Yang pertama, penyusutan sebesar $3.200 untuk tahun 2022 atas kendaraan pengiriman tidak dicatat. Lalu yang kedua, penghitungan persediaan fisik pada tanggal 31 Desember 2021 secara tidak benar mengecualikan barang dagangan seharga $19.000 yang disimpan sementara di gudang umum. Zerle menggunakan sistem persediaan periodik. Kemudian yang ketiga, tagihan sebesar $5.600 dari pelanggan yang diterima pada tanggal 31 Desember 2022 tidak dicatat hingga tanggal 2 Januari 2023. Kemudian yang keempat, pada tahun 2022, perusahaan menjual peralatan yang telah disusutkan penuh seharga $3.700 yang semula berharga $25.000. Nah, di sini perusahaan mengkreditkan hasil penjualan tersebut ke akun peralatan. Lalu data yang kelima, selama bulan November 2022, perusahaan pesaing mengajukan gugatan pelanggaran paten terhadap Zerle dan mengklaim ganti rugi sebesar $220.000. Penasihat hukum perusahaan telah mengindikasikan bahwa putusan yang tidak menguntungkan mungkin terjadi dan perkiraan yang masuk akal atas putusan pengadilan untuk pesaing adalah sebesar $125.000. Nah, di sini perusahaan belum mencerminkan atau mengungkapkan situasi ini dalam laporan keuangan. Kemudian yang keenam, Zerle memiliki portofolio investasi yang dikelola untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga jangka pendek. Di sini tidak ada pencatatan yang dibuat untuk menyesuaikan ke nilai wajar. Nah, di sini informasi mengenai biaya perolehan dan nilai wajar adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada tanggal 31 Desember 2021 ada biaya sebesar $95.000, kemudian nilai wajarnya juga $95.000. Nah, kemudian di tanggal 31 Desember 2022 biayanya $84.000 dan nilai wajarnya yaitu $82.000. Kemudian data yang ketujuh, pada tanggal 31 Desember 2022, analisis informasi penggajian menunjukkan utang gaji dan upah sebesar $12.200. Nah, akun utang gaji dan upah memiliki saldo $16.000 pada tanggal 31 Desember 2022, yang dimana tidak berubah dari saldo pada tanggal 31 Desember 2021. Kemudian data yang ke-8, sebuah peralatan besar dibeli pada tanggal 3 Januari 2022 seharga $40.000 dan dibebankan ke beban pemeliharaan dan perbaikan. Nah, peralatan tersebut diestimasi memiliki masa manfaat 8 tahun dan tidak memiliki nilai residu. Nah, di sini Zerle biasanya menggunakan metode penyusutan garis lurus untuk jenis peralatan ini. Kemudian yang ke-9, premi asuransi sebesar $12.000 yang dibayarkan pada tanggal 1 Juli 2021 untuk polis yang akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 dibebankan pada beban asuransi 2024. Kemudian, data yang ke-10, sebuah merek dagang diperoleh pada awal tahun 2021 dengan harga $50.000. Nah, di sini tidak ada amortisasi yang telah dicatat sejak akuisisi. Nah, periode amortisasi maksimum yang diperbolehkan adalah 10 tahun. Nah, kemudian di sini untuk instruksinya yaitu asumsikan neraca saldo telah disiapkan namun pembukuan belum ditutup untuk tahun 2022. Nah, dengan asumsi semua jumlah material, di sini kita disuruh untuk menyiapkan ayat jurnal yang menunjukkan penyesuaian yang diperlukan dan juga mengabaikan pertimbangan pajak penghasilan.
Nah, jadi dari data-data dari poin 1 hingga 10 tadi dapat dibuat ayat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Jadi untuk data yang pertama, itu ayat jurnal penyesuaiannya depreciation expense di debit sebesar $3.200, kemudian accumulated depreciation untuk delivery vehicles di kredit sebesar $3.200. Lalu untuk data yang kedua, ayat jurnal penyesuaiannya yaitu income summary di debit $19.000, kemudian retained earnings di kredit sebesar $19.000. Lalu untuk data yang ketiga, untuk jurnal sendiri yaitu cash di debit sebesar $5.600 dan accounts receivable di kredit sebesar $5.600. Kemudian untuk yang data yang keempat, accumulated depreciation untuk equipment di debit sebesar $25.000, kemudian equipment di kredit sebesar $21.300, dan juga gain on sale of equipment di kredit sebesar $3.700. Kemudian untuk data yang kelima, judulnya sendiri yaitu estimated litigation loss di debit sebesar $125.000 dan yang dikredit yaitu estimated litigation liability di kredit sebesar $125.000. Kemudian untuk data yang keenam, judulnya yaitu unrealized holding gain or loss untuk income di debit sebesar $2.000, kemudian securities fair value adjustment trading di kredit sebesar $2.000. Kemudian untuk data yang ketujuh, jurnalnya yaitu accrued salaries payable di debit sebesar $3.800. Nah, nilai ini tuh diperoleh dari $16.000 dikurangi dengan $12.200. Nah, kemudian salaries expense di kredit sebesar $3.800. Lalu untuk data yang ke-8, jurnalnya yaitu depreciation expense sebesar $5.000 dan juga equipment di debit sebesar $40.000, kemudian repairs expense di kredit sebesar $40.000 dan juga accumulated depreciation untuk equipment di kredit sebesar $5.000. Kemudian untuk data yang ke-9, jurnalnya yaitu insurance expense di debit sebesar $4.000. Nah, nilai ini diperoleh dari $12.000 dibagi dengan 3. Nah, kemudian prepaid insurance di debit sebesar $6.000. Setelah itu, retained earnings di kredit sebesar $10.000. Dan data yang terakhir atau data yang ke-10, jurnalnya sendiri yaitu amortization expense di debit sebesar $5.000 dan nilai ini tuh diperoleh dari $50.000 dibagikan dengan 10. Kemudian ada retained earnings di debit sebesar $5.000 dan juga trademark di kredit sebesar $10.000. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah P23 strip 2, di mana kita akan menyusun laporan arus kas dari perusahaan Hinkley Corporation dengan metode tidak langsung. Ini terdapat data untuk perbandingan di tahun 2022 dan 2021 yang mendukung arus kas pada perusahaan ini dan juga terdapat penambahan data. Mari kita simak untuk jawabannya. Untuk soal ini, kita mengetahui bahwa perusahaan Hinkley ini menggunakan metode tidak langsung. Maka dari itu, kita akan mengurangi net income dengan cash flow activity-nya terlebih dahulu. Nah, sebelum itu terdapat beberapa penambahan data yang harus kita hitung terlebih dahulu. Jadi untuk net income-nya itu sebesar 14.750 yang kita dapat dari return earning awal dikurang dengan return earning akhir. Lalu kita akan mencari nilai bukunya yang didapat dari biaya dikurangi dengan akumulasi depresiasi dari 11.000 kita kali dengan 40%. Ini diketahui pada penambahan data nomor pertama. Lalu kita bisa menemukan loss on sale-nya sebesar 4.100 dari nilai bukunya kita kurangi dengan proceed on sale-nya. Lalu kita akan mencari beban depresiasi yang nanti akan diketemui sebesar 1.900, ini dari 4.400 yang telah kita cari tadi akumulasi depresiasinya, lalu dikurangi dengan pengurangan akumulasi depresiasi di tahun 2021 itu terdapat 4.500 dan 2022 pada soal itu terdapat 2.000, maka mengalami pengurangan sebesar 2.500. Nah, setelah itu kita akan mencari remaining balance-nya sebesar 9.000. Itu didapat dari awal balance peralatan tahun 2021 sebesar 20.000 dengan biaya peralatan itu 11.000. Diketahui pada penyesuaian nomor penambahan data nomor 1. Nah, untuk remaining balance tadi sebesar 9.000 kita jumlahkan dengan pembelian peralatan itu 16.000 dari penambahan data nomor 7. Maka akan kita ketemukan penyesuaiannya itu sebesar 25.000 yang akan kita kurangkan dengan ending equipment di tahun 2022 sebesar 45.000, maka
purchase with cash-nya itu sebesar 20.000. Selanjutnya kita akan menyusun laporan arus kas setelah kita mengetahui penambahan data tadi. Nah, kita mulai dari aktivitas operating dulu yang pertama. Net income-nya itu tadi udah kita ketemu sebesar 14.750. Kita akan mengurangi dengan beban-beban operatingnya. Yang pertama itu adalah loss on sale equipment. Lalu ada gain from food damage. Ini 32.000 itu dari penambahan data nomor 4. Kita kurangkan dengan 29.750 ditambah dengan 6.000, maka hasilnya 8.250. Jadi untuk bagian yang di dalam kurung itu kenapa diminuskan? Karena itu mengurangi beban. Jadi dia mendapat keuntungan atau menambahkan. Jadi itu mengurangi beban untuk pada bagian operating aktivitas ini. Selanjutnya ada beban depresiasi sebesar 1.900, ada paten amortisasi, lalu ada gain on sale investment, ini dari penambahan data nomor 5, 1.700. Lalu ada increase di piutang, ini bisa dilihat pada data di sebelumnya. Untuk account receivable-nya itu kita dapat dari 12.250 dikurang dengan 3.000 dikurang dengan 10.000 dikurang dengan 4.500. Lalu ada increase di persediaan, increase di utang. Nah, setelah itu bebannya kita jumlahkan dan mendapatkan 7.450. Maka net cash dari aktivitas operasi ini sebesar 7.300. Selanjutnya aktivitas investasi, ini ada sale on investment, kita tambah dengan sale on of equipment. Kita kurang dengan pembelian peralatan, lalu ditambah dengan profit from food damage, ini diketahui nominalnya pada data nomor 4. Nah, maka kita akan mendapatkan net aktivitasnya dari investasi ini sebesar $19.200. Untuk aktivitas pendanaan yang terakhir ini kita tinggal menjumlah payment dividen dan payment jangka pendek not payable itu menjadi 6.000. Nah, maka increase di kasnya itu sebesar $20.500 dari net aktivitas operating ditambah dengan investing dikurang dengan financing activity. Nah, 20.500 itu kita jumlahkan dengan cash pada 1 Januari sebesar $13.000. Maka cash pada 31 Desember itu menjadi 33.500. Nah, selanjutnya yaitu problem 23.3. Jadi, Mertensen PLC tidak mempersiapkan atau belum menyiapkan laporan arus kasnya untuk tahun fiskal 2022, tetapi telah mempersiapkan laporan posisi keuangan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022, dan juga telah mempersiapkan laporan laba rugi atau laporan laba ditahan untuk tahun yang berakhir yaitu 31 Desember 2022. Jadi dapat di bawah ini ada dua laporan. Ada laporan laba rugi atau laba ditahan, di mana retained earning atau laba ditahan pada 31 Desember 2022 adalah sebesar 528. Sementara untuk laporan posisi keuangan sendiri disebutkan pada 2 tahun, yaitu tahun 2022 dan tahun 2021, di mana total aset pada tahun 2022 adalah 2.808, sementara total aset pada 2021 adalah 1.890. Lalu untuk total equity and liabilities pada tahun 2022 tentunya sama dengan total asetnya tadi, yaitu 2.808, dan total equity and liabilities pada tahun 2021 juga sama seperti aset tadi sebesar 1.890. Nah, untuk instruksi dari soal tadi adalah untuk menyiapkan laporan arus kas menggunakan metode langsung. Jadi ya lihat, untuk yang pertama itu kita tentukan cash flow from operating activities atau arus kas dari aktivitas operasi. Jadi, kas yang didapat dari customer sebesar 3.520. Ini didapat dari bagian A ini, yaitu sales revenue tadi pada laporan return earning sebesar 3.800 dan dikurangi oleh piutang sebesar 780 menjadi 3.020. Lalu ditambah dengan piutang pada awal tahun yaitu sebesar 500 menjadi cash reserve from customer atau kas yang didapat dari customer yaitu sebesar 3.520. Nah, lalu untuk cash payment atau pembayaran menggunakan kas yaitu ada payment for merchandise atau persediaan. Ini detailnya ada di bagian B, yaitu ada cost of goods sold yaitu sebesar 1.200 ditambah dengan persediaan akhir sebesar 720. Jadi persediaan yang tersedia untuk dijual sebesar 1.920. Lalu dikurangi dengan persediaan awal sebesar 560. Jadi pembeliannya sebesar
1.360 dan dikurangi dengan utang pada akhir tahun yaitu sebesar 420. Jadi totalnya 940 dan ditambah dengan utang pada awal tahun sebesar 330 dan akhirnya pembayaran untuk persediaan sebesar 1.270. Dan untuk salaries and benefit sebesar 720 diketahui dari laporan retained earning tahun 2022. Sebegitu juga dengan headlight and power, property tax, interest, miscellaneous expense, income tax. Untuk income tax ini diketahui dari bagian C ini. Jadi income tax-nya sebesar 818 dikurangi dengan ending income tax payable diketahui dari laporan posisi keuangan pada tahun 2022 di bagian liabilities. Jadi setelah income tax dikurangi dengan ending income tax payable jadi 778. Terus ditambah dengan income tax payable pada awal tahun sebesar 30, jadi income tax yang dibayar sebesar 808. Jadi total cash payment-nya yaitu 2.937. Nah, lalu total net cash provide by operating activities yaitu sebesar 3.520 dikurangi dengan 2.937, jadi totalnya 583. Nah, selanjutnya untuk cash flow from investing activities atau arus kas dari aktivitas investasi yaitu ada sales on non-trading equity investment yaitu atau penjualan dari non-trading equity investment yang menghasilkan sebesar 40 pound sterling. Lalu ada pembelian dari bangunan dan peralatan sebesar 310 yang berarti mengurangi investasi. Lalu ada pembelian dari tanah sebesar 80 pound sterling yang mengurangi investasi. Jadi net cash used by investing activities atau arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi yaitu sebesar 40 pound sterling dikurangi 310 pound sterling dikurangi dengan 80 pound sterling. Jadi totalnya 350 pound sterling yang berarti minus. Nah, untuk cash flow from financing activities atau dari aktivitas pendanaan tidak ada karena tidak disebutkan bagaimana tentang dividen atau berbagai macam aktivitas yang menimbulkan aktivitas pendanaan. Jadi kita kurangi yaitu arus kas yang berasal dari aktivitas operasi sebesar 583 dikurangi dengan aktivitas dari investasi. Nah, berarti 583 dikurangi dengan 350 menjadi 233. Dan pada 1 Januari 2022 diketahui kasnya sebesar 100 pound sterling. Jadi, kas pada 31 Desember 2022 adalah 333 pound sterling. Hal ini sama dengan yang ada pada laporan posisi keuangan pada tahun 2022, yaitu kas sebesar 333. Yang berarti perhitungan dari arus kas ini betul. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian pemaparan dari hasil jawaban latihan soal kami. Kami mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan penulisan maupun kesalahan kata. Akhir kata dari kami, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.